Hai sahabat koleksi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Koleksi Pengetahuan. Kali ini sahabat, kita akan melanjutkan menyambung tentang tumbuhan paling aneh dan menakjubkan di dunia bagian yang kelima. Tumbuhan selanjutnya adalah tentang tumbuhan kemangi, atau nama bahasa ilmiahnya adalah Ocimum basilicum. Pernah nggak sahabat lagi makan ayam penyet, pecel lele, atau ikan bakar, terus di samping piring kalian ada segepok daun hijau kecil-kecil yang aromanya langsung menyengat hidung? Ya, itu dia daun kemangi. Buat sebagian orang, kemangi itu wajib ada loh. Nggak lengkap rasanya makan lalapan tanpa tambahan daun hijau yang wangi ini. Tapi ada juga sahabat yang langsung menggeser kemangi ke pinggir piring karena nggak tahan sama baunya. Kira-kira sahabat pilih yang mana? Suka dengan daun kemangi atau tidak? Menariknya sahabat, daun kecil yang sering kita anggap pelengkap lalapan ternyata menyimpan banyak banget cerita unik. Dari sejarahnya, manfaatnya, sampai misteri di balik aromanya yang khas. Nah sahabat, di bagian ini kita bakal kupas tentang tumbuhan kemangi. Jadi sahabat siap-siap ya, karena setelah ini sahabat mungkin bakal melihat kemangi dengan cara yang berbeda. Sahabat, kemangi punya nama ilmiah adalah Ocimum basilicum. Kalau namanya terdengar agak asing ya. Ya wajar saja, karena kemangi bukan asli Indonesia. Ia berasal dari wilayah Asia tropis hingga Afrika. Tapi sahabat, uniknya adalah kemangi bisa ditemukan di hampir seluruh dunia. Bedanya, tiap daerah punya cara sendiri dalam menikmati tanaman ini. Sahabat, di Italia misalnya, basil, saudara dekat kemangi, sering dipakai untuk membuat saus pesto, topping pizza, atau campuran pasta. Sedangkan di Indonesia, kemangi lebih akrab di meja makan sederhana, menemani sambal, lalapan, dan gorengan. Lucu ya sahabat, satu keluarga tanaman, tapi seleranya bisa berbeda-beda tergantung budaya. Kalau diibaratkan sahabat, keluarga besar, basil itu seperti saudara yang hobi nongkrong di restoran mewah. Sementara kemangi adalah sepupu sederhana yang selalu setia di warung pinggir jalan. Dua-duanya penting, tapi dengan karakter yang berbeda. Sahabat, hal pertama yang bikin kemangi unik tentu saja adalah aromanya. Coba deh sahabat, kalau lagi pegang kemangi, remas sedikit daunnya, bau segarnya langsung tercium. Tapi aroma ini bisa bikin orang terbelah dua. Ada yang bilang wangi, segar, bahkan bikin nagih. Tapi ada juga sahabat yang bilang, aduh baunya aneh, nggak tahan. Kenapa bisa begitu ya sahabat? Rahasianya ada di minyak atsiri yang terkandung di dalam daun kemangi. Minyak atsiri ini terdiri dari berbagai senyawa kimia alami. Salah satunya igenol, filanol, dan meticafikol.
Nah, kombinasi senyawa itulah yang bikin aroma kemangi khas banget. Buat sebagian orang sahabat, aromanya menenangkan. Buat sebagian lainnya, justru terlalu menusuk. Menariknya lagi sahabat, aroma ini bukan cuma bikin makanan jadi lebih nikmat, tapi juga punya efek psikologis. Di beberapa penelitian, aroma kemangi bisa membantu menenangkan pikiran dan meredakan stres. Jadi bisa dibilang kemangi itu bukan sekadar lalapan, tapi juga semacam terapi alami. Nah sahabat, mungkin fakta yang bikin kamu terkejut adalah selain jadi pelengkap makanan, kemangi ternyata juga bisa jadi penolak nyamuk alami. Nyamuk benci banget sama bau kemangi. Jadi sahabat, kalau sahabat sering ditarget sama nyamuk di rumah, coba aja taruh beberapa batang kemangi di kamar. Siapa tahu nyamuknya langsung kabur. Bahkan sahabat, minyak atsiri dari kemangi sering dijadikan bahan dasar untuk membuat lotion atau minyak pengusir serangga. Jadi kemangi bukan cuma teman makan, tapi juga bisa jadi bodyguard alami yang melindungi kita dari gigitan nyamuk. Selain aromanya yang khas sahabat, kemangi juga dikenal punya segudang manfaat kesehatan. Di dalam daun kecil ini tersimpan berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi. Beberapa manfaat kemangi yang menarik adalah membantu melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan mata karena kandungan vitamin A, membantu meningkatkan daya tahan tubuh sahabat, bahkan dipercaya bisa bikin tidur lebih nyenyak. Nggak heran ya sahabat, kalau di beberapa budaya, kemangi dianggap sebagai tanaman energi positif yang bisa bikin tubuh lebih segar dan semangat. Sahabat, kalau kemangi dibiarkan tumbuh lebih lama, dia akan mengeluarkan bunga kecil berwarna putih keunguan. Cantik banget sebenarnya, tapi seringkali orang enggak terlalu memperhatikan bagian ini. Padahal dari bunga inilah muncul biji-biji kecil yang bisa kita gunakan untuk menanam kemangi baru. Jadi sahabat, kemangi sebenarnya punya siklus hidup yang sederhana tapi indah. Dari biji, tumbuh daun, menghasilkan bunga, lalu kembali melahirkan biji. Kalau kamu jeli sahabat, biji kemangi yang direndam air bisa membentuk lendir seperti biji selasih. Dan ya, keduanya memang masih satu kerabat dekat. Buat sahabat yang suka berkebun, kemangi adalah salah satu tanaman yang gampang banget dirawat. Cukup tanam bijinya di pot kecil, siram secara rutin, dan pastikan dia dapat sinar matahari. Dalam waktu 4-6 minggu, kamu sudah bisa panen daunnya. Kemangi juga termasuk tanaman yang cepat tumbuh. Jadi, kalau kamu rajin memotong daunnya untuk dipakai, justru dia akan makin rimbun dan subur. Bayangin sahabat bisa punya stok lalapan segar langsung dari halaman atau balkon rumah. Sahabat, kalau kita pikir-pikir, kemangi itu tanaman yang sederhana banget. Daunnya kecil, batangnya ramping, sering dianggap cuma pelengkap. Tapi justru di balik kesederhanaannya,
Kemangi menyimpan banyak hal penting. Dia memberi aroma pada makanan sahabat, manfaat untuk kesehatan, perlindungan dari nyamuk, bahkan punya sisi keindahan lewat bunga-bunga kecilnya. Kemangi mengajarkan kita sahabat bahwa sesuatu yang kecil dan sederhana bisa punya peran besar dalam hidup kita. Tanpa kemangi, lalapan jadi sepi, sambal jadi kurang hidup, dan makan pun terasa kurang lengkap. Jadi, lain kali kalau sahabat lihat daun kemangi di piringmu, jangan buru-buru menyingkirkannya ya. Cobalah cicipi, hirup aromanya, dan ingatlah kalau di balik kesederhanaannya, kemangi adalah tumbuhan kecil yang punya cerita besar. Sahabat, kita sekarang akan membahas tentang tumbuhan belladonna. Pernahkah sahabat mendengar sebuah nama yang cantik tapi mematikan? Tanaman dengan bunga ungu yang indah, bunga kecil mengkilap yang mirip ceri hitam. Tapi katanya satu gigitan saja bisa mengantarkanmu ke dunia lain. Ya, inilah dia, belladonna. Namanya terdengar indah ya, bahkan berarti perempuan cantik dalam bahasa Italia. Tapi jangan salah sahabat, di balik kecantikannya, tumbuhan ini menyimpan reputasi sebagai salah satu tanaman paling berbahaya di dunia. Seram juga ya sahabat. Sahabat, belladonna mempunyai nama ilmiahnya adalah Arthropoda belladonna. Tumbuhan ini sahabat aslinya dari Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Kalau sahabat lihat sekilas, belladonna terlihat biasa saja ya. Daunnya hijau, bunganya berbentuk lonceng kecil, berwarna ungu kecoklatan, dan buahnya bulat hitam mengkilap. Cantik banget, kayak buah seri atau blueberry. Tapi hati-hati ya sahabat, justru disitulah jebakannya. Bunga belladonna mungkin terlihat menggiurkan, tapi konon hanya beberapa butir saja bisa berakibat fatal bagi manusia. Sahabat mungkin bertanya-tanya, kok bisa ya tumbuhan beracun ini diberi nama yang berarti wanita cantik? Nah, ternyata ada kisah unik di baliknya sahabat. Sahabat, inilah ceritanya. Pada zaman Renaissance di Italia, para wanita bangsawan punya rahasia kecantikan yang aneh sekaligus berbahaya. Mereka sahabat meneteskan ekstrak belladonna ke mata mereka. Efeknya pupil mata akan membesar sehingga mata tampak lebih indah dan menggoda. Cantik sih, tapi sekaligus beresiko karena penggunaan terus-menerus bisa merusak penglihatan, bahkan menyebabkan kebutaan. Jadi tanaman ini sahabat seperti punya dua wajah. Di satu sisi mempercantik, di sisi lain menghancurkan. Sahabat, belladonna mengandung zat beracun bernama atropin, skopolamin, dan hyoscyamin. Zat-zat inilah sahabat yang membuat tanaman ini sangat berbahaya. Gejala keracunan belladonna bisa mulai dari mulut kering, jantung berdebar, halusinasi, kebingungan, sampai akhirnya gagal napas. Gak heran kalau sejak zaman kuno belladonna dijuluki sebagai
tumbuhan kematian. Tapi anehnya sahabat, racun ini juga punya sisi lain yang bermanfaat. Dalam dosis sangat kecil dan terkontrol, atropin dari belladonna bisa dipakai dalam dunia medis. Misalnya untuk obat bius, mengatasi kejang otot, bahkan digunakan dalam bidang oftalmologi untuk melebarkan pupil mata saat pemeriksaan. Jadi, sekali lagi, tumbuhan ini seperti pedang bermata dua, bisa menyembuhkan dan bisa juga membunuh. Sahabat, mungkin bagian ini bisa membuat sahabat merinding. Sejak ribuan tahun lalu, belladonna sering dikaitkan dengan dunia gaib. Dalam cerita rakyat Eropa, belladonna dikenal sebagai tanaman para penyihir. Konon katanya, ramuan yang dibuat dari belladonna bisa dipakai untuk ritual sihir, racikan ramuan cinta, bahkan untuk membuat salep yang katanya bisa membuat penyihir terbang dengan sapu mereka. Beberapa catatan kuno menyebutkan bahwa belladonna dipakai dalam ritual pagan untuk berkomunikasi dengan roh atau masuk ke dalam keadaan trans. Efek halusinasi yang ditimbulkannya membuat orang merasa seperti melayang atau bepergian ke dunia lain. Bayangkan sahabat, sebuah tanaman kecil bisa membuat manusia merasa berada di antara dunia nyata dan dunia gaib. Sahabat, bukan hanya penyihir aja loh yang akrab dengan belladonna. Tanaman ini juga punya sejarah kelam di dunia politik dan peperangan. Pada abad pertengahan, belladonna sering digunakan sebagai racun pembunuh diam-diam. Karena buahnya terlihat mirip seri, korban bisa dengan mudah terkecoh. Hanya beberapa buah saja cukup untuk membuat seseorang merenggang nyawa tanpa sempat menyadari apa yang terjadi. Konon sahabat, beberapa keluarga bangsawan Italia di masa lalu menggunakan belladonna sebagai senjata politik dengan cara mencampurkan ekstraknya ke dalam makanan atau minuman lawan mereka. Bayangkan, pesta makan malam yang tampak mewah bisa berakhir dengan tragedi hanya karena kehadiran satu tanaman kecil ini. Meskipun terkenal mematikan sahabat, manusia selalu punya cara untuk memanfaatkan sesuatu yang berbahaya. Dalam dunia medis modern, atropin dari belladonna punya banyak kegunaan. Misalnya, untuk melebarkan pupil mata saat pemeriksaan dokter mata, sebagai obat untuk mengatasi kram otot atau sakit perut tertentu, digunakan dalam dunia anestesi untuk mengatur detak jantung pasien. Ironis ya, tanaman yang bisa membunuh justru juga bisa menyelamatkan nyawa. Semua tergantung cara kita menggunakannya. Kalau sahabat lihat belladonna dari jauh, tanaman ini memang tampak cantik. Bunganya indah, buahnya berkilau seperti manik-manik hitam. Tapi justru itulah pesona menipunya. Sahabat, di alam warna-warna cerah sering jadi tanda. Awas, jangan sentuh. Aku beracun loh. Sayangnya manusia sering tertarik dengan keindahan yang berbahaya. Mungkin itu juga sahabat menjadi pelajaran dari belladonna. Tidak semua yang indah itu aman, dan tidak semua yang kecil itu sepele. Sahabat, belladonna
adalah simbol dari kontradiksi. Ia cantik sekaligus mematikan. Ia berbahaya tapi juga bermanfaat. Ia muncul dalam dunia medis tapi juga menghantui legenda para penyihir. Sejarah belladonna sahabat mengajarkan kita bahwa alam selalu punya dua sisi. Tugas kita adalah mengenali, menghargai, dan berhati-hati. Jadi sahabat, lain kali kalau sahabat mendengar kata belladonna, jangan cuma ingat keindahannya saja. Ingat juga bahwa di balik pesonanya, ia menyimpan misteri dan bahaya yang sudah menakutkan manusia selama ribuan tahun. Itulah kisah lengkap dari tumbuhan belladonna, sang wanita cantik yang sebenarnya berbahaya. Menurut sahabat, apakah sahabat berani menyentuh tanaman ini kalau kebetulan bertemu di hutan? Atau lebih baik menjauh sejauh-jauhnya? Alhamdulillah sahabat, kita telah menjelaskan tentang tumbuhan kemangi dan tumbuhan belladonna. Kita akan menyambungnya lagi di video selanjutnya tentang tumbuhan paling aneh dan menakjubkan di dunia. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya sahabat, karena dukungan sahabat sangat berarti buat channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.